Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, catatkan majlis ini majlis yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini pertemuan penuh karunia-Mu ya Rabb. Jadikan jalan terbukanya hati yang masih tertutup, jalan tercahayainya hati yang gulita. Jadikan pertemuan ini melapangkan hati yang sempit, menjadi jalan kesembuhan hati yang berpenyakit. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah. Tolongkan kami menjadi hamba yang mendapat syafaatnya dan bisa berjumpa dengannya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar? Saya baru kembali dari Singapura nengok Pak Miftah Farid, guru yang sangat saya hormati, saya cintai. Usia beliau 70 tahun, sakit di Hasan Sadikin Bandung, lalu dirujuk ke Singapura. Baru di sana lebih terdeteksi penyakitnya. Alhamdulillah kemarin sempat bisa bertemu walau beberapa saat. Keadaannya membaik. Kalau dihitung-hitung ya, sudah siap ngaji ini? Kalau mau ngobrol sebaiknya sendirian saja. Karena kalau kita ngajak ngobrol orang lain sehingga orang tidak kebagian ilmunya, kita yang dosa. Kita yang punten, kita yang jadi setannya. Jadi kalau mau ngobrol silakan sendirian saja. Mudah-mudahan sehat. Karena nanti yang di samping yang diajak ngobrol, kalau tidak memperhatikan kita takut kita tersinggung, padahal boleh jadi ilmu lebih penting baginya. Dan beliau datang ke sini jauh-jauh mau nyari ilmu. Itulah bahayanya ngajak ngobrol orang lain. Saya tidak melarang ngobrol ya, tapi sendirian saja. Di mana tadi? Saya berjumpa Pak Miftah tidak lebih dari 5-10 menit. Di sana ada istri beliau. Perjalanan dari Bandung ke Singapura makan waktu. Sampai larut malam nginep di sana, tapi jenguknya hanya beberapa menit. Pulang lagi sampai larut malam, mengeluarkan waktu, tenaga, biaya. Kalau kita mengukur amal hanya dari waktunya, itu tidak tepat. Karena Allah menghitung semuanya. Dari rumah, niat sudah dihitung. Langkah dihitung, capek dihitung. Biaya, semuanya. Dan yang jadi amal itu semuanya. Jadi walaupun kita bertemu hanya beberapa menit, tidak apa-apa. Karena catatan Allah bukan hanya pertemuannya saja. Dan beliau tidur lagi pada waktu sudah. Kata istrinya, Pak Miftah tuh semalaman susah tidur. Pas saya datang, alhamdulillah bisa cium tangannya, bisa suka sedih kalau ketemu guru saya. Beliau nangis, saya nangis, ngobrol sedikit, las aja tidur. Semalam susah tidur, giliran saya datang tidur. Alhamdulillah. Jadi saya berpamitan tanpa beliau tahu.
Hadirin, jangan hitung-hitungan, karena amal di sisi Allah tuh sangat dalam dan luas, lengkap, beda dengan hitungan kita. Kita mau ketemu seseorang, misal yang bagian menentukan bisnis, tiba-tiba nggak jadi, kecewa karena dia memang hanya mau untung dari bisnis. Orang yang mau untung dari Allah, semuanya ada catatan. Ada Abul Khair namanya. Beliau jauh-jauh ingin berjumpa Rasulullah, naik unta kendaraannya sampai kendaraannya juga kelelahan. Beliau kusut masai, ya Rasul, beritahu apa yang disukai Allah. Bagaimana keadaanmu Abul Khair? Saya sangat mencintai kebaikan. Saya juga senang melihat orang lain berbuat baik. Dan saya senang melihat kebaikan tersebar. Alhamdulillah, engkau sudah mendapatkannya. Karena kalau Allah tidak menyukaimu, engkau tidak akan memiliki perasaan itu. Cukup ulang lagi itu. Bulan-bulan naik kuda, ketemu hanya beberapa patah kata, pulang semuanya jadi amal. Bahkan sampai sekarang ilmunya sampai ke kita, ribuan tahun, ribuan kilometer. Makanya emak, kenapa sih kalau sebut bu semangat, sebut emak kurang jawab? Asa kurang bonafid. Mak, oke. Seperti kalau ibu ngurus anak hamil, saya sih lelaki nggak hamil ya. Ibu hamil, capek, 9 bulan, nggak ada yang cepet tuh, nggak bisa dipercepat, 2 bulan dikeluarin. Kecuali yang pendahuluannya udah hamil duluan ya. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa, ambang sakit, ibu melahirkan yang saya pelajari itu lebih dari tinggi dari sakit-sakit yang lain. Belum lagi nyusui siang malam. Kalau nunggu anak balas budi, gimana kalau anaknya meninggal sebelum bisa balas budi? Rugi, nggak bisa tuh. Ada yang ingin anaknya di wisuda, malam menjelang wisuda, anaknya meninggal. Allah nggak nyatat waktu wisudanya. Semua prosesnya dicatat. Makanya kalau nggak ada yang berterima kasih ke kita, nggak menghargai jerih payah kita, nggak apa-apa. Dan semuanya juga udah dicatat. Ya. Halo. Naonnya Acep. Ya Ustaz. Sudah penuh muatan. Ayo Pak Supir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 55 pasal ke-57. La tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jangan meninggalkan zikir karena engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Semoga Allah menaikkan derajatmu daripada zikir dengan kelalaian kepada zikir yang disertai ingat terhadap Allah. Kemudian naik pula dari zikir dengan kesadaran ingat kepada zikir yang disertai rasa hadir. Dan dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah, dan yang demikian itu bagi Allah tidak suka.
memindah atau menaikkan dari satu tingkat ke lain tingkat. Derajat zikir adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah, bahkan yang sangat mudah dan ringan. Hadirin, Imam Ibnu Athaillah ini yang ke-57 ya. Jadi amalan yang paling tinggi di sisi Allah, yang paling suci, paling disukai Allah, yang lebih besar daripada menafkahkan emas dan perak, yang lebih disukai Allah daripada maju ke medan perang, membunuh atau terbunuh di jalan Allah adalah zikrullah ta'ala. Ini amal yang paling ringan. Semua amalan itu ada batasannya, ada waktunya, ada aturan lebih lengkap, tapi zikir ini nyaris paling ringan aturan. Nah, ibu bapak, Imam Ibnu Athaillah mengatakan jangan meninggalkan zikir. Maaf ya. Ini anak saya, maaf hadirin. Waktu kecil saya nggak jauh kayak gini ya. Mungkin ya. Jangan meninggalkan zikir karena engkau belum selalu ingat ke Allah. Maksudnya subhanallah, subhanallah. Tunggu bu sebentar, saya lagi dandan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini mulut zikir. Atau ada yang tasbih ya. Tapi pikiran masih kemana-mana. Tapi dia zikir. Ini nggak boleh diremehkan karena ini sebuah kebaikan. Berbuat lalai ke Allah dalam keadaan zikir dibanding lalai ke Allah dalam keadaan tidak zikir, itu jauh lebih ada pagarnya ketika kita sambil zikir. Lihat misalkan setelah astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, itu terada lumayan dibanding wow keren. Beneran hadirin. Dan Allah tahu siapa hambanya yang selalu menyebut namanya, dan Allah juga tahu ini hamba baru lisan belum ke hati. Gak apa-apa, itu juga udah bagus dibanding yang tidak. Jadi kalau kita merasa saya mah zikir tuh baru di lisan, gak apa-apa, teruskan aja. Nanti bagian Allah yang memindahkan. Dari lisan mulai ada rasa. Karena untuk mencapai tingkatan yang anteng dengan Allah, kalau tadi tuh lupa ke selain Allah, artinya gini, tidak ada yang nyangkut. Lihat sesuatu, tidak lama dengan sesuatunya, langsung kembali ke Allah. Lihat, nah seperti lihat anak ini nih, yang diingat siapa? Bapaknya, ibunya, atau Allah? Bajunya ya ini. Ini anak harusnya nanti kita enggak lama, pas lihat anak, pasti nyebut ini anak lucu, tapi langsung segera ingat, ini siapa yang ngedesain? Siapa yang menumbuhkan rambutnya yang lucu itu? Bulu-bulu halus ini siapa yang bikin? Matanya yang bening, jantungnya berdetak. Kenapa dia bisa seimbang jalan? Ya, harus langsung ke Allah. Nah itu zikir yang paling tinggi. Kalau orang sudah begitu bu, dia selalu akan zikir, lihat apapun juga. Dihembus angin, ini enak angin sejuk, tapi nggak ingat ke anginnya, tapi ingat ke Allah yang menghembuskan. Karena tidak ada di alam semesta ini sesuatu kecuali pasti ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah, dan baru bisa terjadi dengan izin Allah. Nah, orang yang ma'rifatullah itu adalah yang kedudukan tertinggi itu yang udah begitu bu. Jadi kalau suatu saat kita sudah masuk ke makom itu, sudah dunianya sudah sangat berbeda ya. Ini sekarang ada MERS apa? MERS yang ada virus itu. Enggak apa-apa kita dengar ada virus, ada flu Arab. Saya kelihatannya enggak ya, tenang hadirin ya. Barusan baru dinyalakan AC di ruangan itu pas sambil belajar nyebrot syariat ya.
ingat MERS, harus segera ingat ke Allah. Itu karena virus. Virus ciptaan siapa? Virus yang hidupin siapa? Apa pekerjaan virus? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih dengan caranya. Virus nggak seperti suara kita. Virus mah hanya patuh ke Allah. Dia akan kena ke siapa yang Allah kehendaki. Ini di ruangan ini banyak virus hadirin. Jangan takut. Jadi lihat saya bersin-bersin, Allah, ya, tenang ya. Atau saya harus keluar. Tadinya ceramah mau pakai masker asa kurang itu ya. Kedip. Nah ibu bapak, ingat berita, boleh kita menghindar, boleh. Sekedar syariat, tapi takdir nggak akan kemana-mana. Kalau itu berbahaya, di Arab udah meninggal semua ya. Tapi yang kena beberapa yang sudah ditetapkan Allah kena. Jadi bagaimana supaya enggak kena? Berlindung ke pemilik virus. Bagaimana caranya? Bisa doa a'udzu bikalimatillah, bisa memperbanyak sedekah, bisa memperbanyak munajat, bisa menggunakan masker syariat. Karena ilmu kedokteran juga ilmu milik Allah. Jadi kedokteran tuh nggak terpisah dari ilmu Allah. Dan Allah tidak terikat ilmu kedokteran. Ada yang disembuhkan lewat dokter, ada yang lewat tabib, ada yang dibekam, ada yang dengan air zam-zam, ada yang dengan fatihah. Gampang bagi Allah, benar? Jadi ibu-ibu juga yang biasa makan obat, terus obatnya nggak ada, jangan panik. Jangan seakan-akan nggak ada obat, Allah jadi nggak ada. Obat udah nggak ada ya istighfar. Tapi kalau nggak ada obat, jadi nggak ada yakin ke Allah, itu yang jelek. Saya pernah sakit gigi. Sakit gigi kan sakit yang dramatis ya. Sakitnya teh asal beda dari yang lain. Dan jarang ada yang nengok. Jadi tengok juga kurang wibawa. Suruh mangga apalah. Ini sakit tengah malam sedang itikaf. Aduh cenut, sakit sekali. Masya Allah. Saya tahu ini izin Allah tapi dia tetap sakit ya. Ya Allah ampun, mungkin ini dosa mulut yang belum ketebus teh. Hanya ketebus dengan sakit, tapi lama-lama jadi nggak bisa tidur karena sakit sekali. Duh ya Allah, apotek tutup, santri udah pada tidur, cenut sama aduh sampai keringatan. Ya Allah, engkau tahu kan ini sakit sekali. Ah masya Allah, udah gitu langsung aja udah cenut, udah istighfar, baru inget tuh dulu waktu tugas dakwah di sebuah tempat. Ada dokter yang ngasih obat sakit gigi. Saya buka aja tas, itu nyisa satu tuh Pak. Eta mah Allah teh baik pisan. Coba kalau tinggal bungkusnya kan lebih dramatis. Aduh ya Allah. Jam 12:30 kerus, aduh alhamdulillah. Ditunggu dulu, itu idenya oleh Allah sesudah kekejutan dulu ya. Mungkin kan Allah lihat ya, dan Allah tahu tingkat sakit yang dialami itu udah terukur oleh Allah. Saya percaya sakit ini terjadi karena banyak dosa-dosa mulut, diantaranya yang belum ketebus dengan istighfar dan ketebusnya dengan sakit. Tapi sudah pasrah ya Allah. Saya tukang ceramah pasrah tapi udah sakit mah sakit ya Allah. Zikir itu las aja jadi ingat. Ada lagi obatnya, minum setengah jam kemudian reda. Allah ngatur semua ya. Nah yang mahal itu adalah ngaitkan ke Allah. Seperti mau nyari parkir, mata kan lihat sana lihat sini, tapi udah jarang minta tolong ke Allah ya. Padahal tiap yang parkir hamba Allah, betul? Kenapa kita itu ya Allah, atuh amun nih ogo parkir aja minta tolong ke Allah. Enggak apa-apa. Jangan ngebandingin minta ke kita. Kalau orang ogo ke kita, jengkel kita. Benar? Tapi kalau ogo, tahu ogo?
Apa bahasa Indonesia Ustaz? Manja ke Allah mah disukai Allah. Apa aja minta dan didengar oleh Allah. Ya Allah, saya mau parkir. Bukan nganggap Allah tukang parkir. Ya Allah, saya mau parkir. Mudah-mudahan kau mudahkan. Itu teh zikir, Pak. Dan itu tinggi derajatnya dibanding dengan yang nyari parkir celingak-celinguk. Pada setiap makhluk Allah yang menggerakkan. Nanti gampang kita dibelokkan ke arah yang Allah mau ngeluarin hambanya. Kita pas, bukan pas, alhamdulillah. Tidak ada yang tidak sengaja oleh Allah. Harus balik ke Allah lagi. Itu zikir namanya. Jadi tingkatan zikir tuh ada zikir yang pakai lisan, Asmaul Husna. Sebaiknya zikir-zikir yang disunahkan. Kita juga sekarang sedang zikir ini. Walaupun saudara tidak sedang menyebut nama Allah, tapi ini majelis sedang cari ilmu Allah. Niat kesini kan nyari ilmu, benar? Yang dibahas juga tentang Allah, ini zikir. Salat adalah zikir. Sedekah juga zikir kalau niatnya karena Allah. Nyari ilmu zikir. Tilawah Quran zikir. Doa itu zikir. Makanya orang yang paling banyak doa disukai Allah karena dia banyak zikir. Jadi hadirin sekalian, jihad itu zikir. Walaupun sedang bertarung lawan musuh, tapi kalau niat di jalan Allah karena Allah udah jadi zikir. Kerja juga sebetulnya zikir. Makanya kalau ada apa-apa, orang-orang yang mengenal Allah tuh harus lebih dominan Allahnya. Kita gelisah pasti karena lambat kembali ke Allahnya. Kalau lambat kembali ke Allah, nggak dikasih tenang. Sebab ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang jika ingat Allah. Sok sekarang Bapak Ibu Bapak periksa hatinya. Kalau udah nggak enak, nggak nyaman, gelisah, kalau tertekan, pedih, periksa aja. Pasti ada selain Allah yang dominan. Mungkin makhluk, mungkin benda, mungkin orang, penilaian orang, mungkin keinginan, mungkin marah. Pokoknya apapun yang dominan di hati kita selain Allah, itu yang bikin gak enak. Ingat anak. Halo? Ingat anak. Kelamaan ingat anak, gak nyambung ke Allah, geli galau bu. Ingat suami, ibu-ibu ya. Kelamaan ingat suami, pening bu. Kalau suaminya memeningkan ya. Kecuali kalau ingat suami, suaminya bisa bikin ingat ke Allah, bagus. Ingat persoalan, sok aja pikirin persoalan terus. Pasti galau. Ya kita mah nggak dirancang bisa menyelesaikan masalah. Salah. Ada persoalan itu, sarana kita kembali ke Allah. Jadi prosedurnya, ingat batuk. Manusia mah lemah ya, dikasih gatal di sini aja udah nggak berdaya. Emang kebayang biji kedondong ya. Terus kan, saya itu terbersit, ada ingin air hangat, tapi tidak boleh banyak keinginan dalam hidup. Ya, terima aja apa yang ada. Jangan suka meminta ke orang lain, nggak bagus. Dan rezeki mah semuanya juga ada waktunya, tergantung ikhtiar. Kalah. Entah kenapa ya hati saya husnudzon bakal ada air hangat di sini. Karena Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Terus kan, bagaimana nih
Zikir, masalah. Nah, kenapa Allah bikin kita punya masalah? Allah mah nggak boleh ditanya. Paling apa hikmahnya kita dikasih masalah? Ya masalah itu adalah pengait kita ke Allah. Jadi jangan sok pintar, dipikir siang malam. Udah bodoh, lama mikirnya, mikir apa? Ada masalah, cepat kembali ke Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Jangan dulu dipecahkan masalah, lah kita kan bodoh. Allah udah lihat ini, pasti lihat. Ini hamba punya masalah, kembali ke Allah. Doa ke Allah. Nanti Allah yang ngatur apa yang harus kita pikir, ide, gagasan yang cemerlang. Nanti Allah ngatur kita bakal ketemu siapa. Kenapa? Sepertinya firasat akan jadi kenyataan. Alhamdulillah, dasar mubalik ya. Banyak akalnya tadi teh halus ya. Saya yakin ada di sini. Alhamdulillah, semuanya Allah yang menggerakkan. Terima kasih. Dan yang jadi ahli sorga, jangan pelit kalau ngedoain ya. Cing dapat minuman lagi, aduh mending cing dapat minuman sorga. Ya, ngedoa mah nggak akan berkurang apa-apa ya. Amin. Mudah-mudahan yang melihatnya juga jadi ahli sorga. Apalagi yang meminumnya. Nah, giliran saya nggak amin hadirin. Istighfar, istighfar. Alhamdulillah, maha suci Allah. Apalagi di sorga ya, di dunia kayak mending ngepas. Terus kan? Nah ini si hamba ketika tersungkur Allah tahu bu. Nggak usah ada yang tahu juga Allah pasti tahu karena Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi benar-benar kita mah nggak ada keperluan acting dilihat orang mau ngapain. Tapi saya mau minta tolong ke orang itu, ya orang itu juga milik Allah. Kalau Allah bikin nggak mau, nggak aja. Jadi jangan dulu lari ke orang kalau ada masalah, harus jadi zikir dulu ke Allah. Sekarang coba mau minta tolong ke siapa? Yang kita mintai tolong tuh pasti makhluk bikinan Allah, benar? Dan ada dalam genggaman Allah, betul? Kalau Allah bikin nggak mau, dia jadi mau tidak? Tolong dijawab hadirin, ini udah hilang batuknya kan? Jadi ada lagi. Jadi bagaimana hadirin? Kalau Allah membalikan dia nggak mau, bisa dibikin mau nggak oleh kita? Tidak. Barusan di jalan telepon ke seorang dokter, dapat juga nanti antriannya bulan Juni. Gak boleh atau keburu mati, jangan gitu hadirin. Berarti bukan beliau jatahnya, ya. Cari yang lain untuk tukar pikiran. Ingat ada Allah yang ngegerakkan, betul? Jadi jangan suka ke makhluk dulu, ke pemilik makhluk, penentu kejadian. Ini zikir namanya. Nggak diomongin, tapi udah lari ke Allah. Dan Allah udah tahu, wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia maha tahu segala isi hati. Nah, ini masalahnya adalah kita tuh suka ngandelin selain dari Allah lebih daripada ngandelin Allah. Akibatnya nggak enak hati kita. Ya Allah nggak suka. Kamu nih siapa? Yang diandelin tuh siapa? Semuanya cuman makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Sama mau tender, mau apa, mau ngelamar, tenang. Allah yang lihat. Ngelamar kan tidak identik jodoh. Yang datang pembeli nggak identik bawa rezeki kita. Apa emang orang ditentukan kita ramah baik bakal jadi rezeki?
Belum tentu kita udah ramah, jadi ketipu kita, ya. Halo? Makanya harus ke Allah dalam segala hal. Makin cepat kembali ke Allah, makin sering ingat Allah, makin yakin ke janji jaminan Allah. Hadiah awalnya adalah huwallazi anzala sakinah. Dia turunkan sakinah di hati kita. Kalau udah sakinah udah bener tuh. Udah itu nanti diatur, ya. Dan yang Allah atur enggak selalu ada dalam prasangka kita. Kadang-kadang Allah bikin kejutan-kejutan yang enggak diduga, yang enggak disangka. Dan itu mudah bagi Allah ngurus semuanya, ya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang terlambat. Apa yang Allah tetapkan, terlambat tuh versi kita. Allah mah nggak mungkin telat-telatan, ya. Kalau Allah terlambat ngurus alam ini atau repot. Betul? Nah, inilah zikir kita. Latihnya pakai zikir. Subhanallah, walhamdulillah, itu bisa. Tapi lebih dalam lagi kalau pakai makna. Seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan dalam sekali la ilaha illa anta itu mentauhidkan tiada ilah ya Allah selain anta, engkau. Subhanaka, maha suci engkau, nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek. Semua perbuatan Allah totalitas sempurna dan pasti baik dari sisi manapun, sudut manapun, nggak ada kurang setitik apapun. Ini kuntu minaz zalimin. Sedang sayalah orang yang zalim. Itu doa Nabi Yunus tuh, ketika dililit 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan, nggak ada tuh nyalahin Allah sedikit pun juga. Maha suci engkau, saya yang zalim. Itu zikir. Tobat itu zikir. Ngaku dosa itu zikir. Jadi zikir itu luas, lebar. Dan pernah disebutkan kan di sini, afdalul zikri la ilaha illallah. Hebatnya zikir la ilaha illallah tuh nggak usah ngegerakin bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau kita mau meninggal, mudah-mudahan ya, nanti pada waktunya, kalau bibir nggak bergerak, lidah bisa bergerak. Coba sama-sama, nggak usah gerakan bibirnya. La ilaha illallah. Tuh, orang nggak ada yang tahu kita lagi ngegerakin bibir, betul? Dawamkan saja begitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah orang yang berakal tuh, ya, yang berdiri, duduk, berbaring ingat Allah terus. Satu lagi yang bisa membuat kita jadi zikir adalah oleh Allah sekarang dimudahkan zikir, ada TV, ya. Di TV itu ada yang acara yang favorit itu yang nggak pada pakai baju. Maaf ya, saya hobi sekali ini dunia binatang. Tuh dasar ngeres kita mah dengan nggak pakai baju teh sungudon. Itu dunia binatang, kita benar-benar zaman sekarang ini untuk ma'rifat itu dimudahkan Allah. Sekarang kita bisa nyalam ke lautan yang dalam tanpa basah. Bisa lihat binatang-binatang di dasar lautan yang aneka ragam. Pokoknya mah lihat itu nangis. Gimana komposisi warna? Demikian ada ikan sebelah, ada saya susah ceritakannya. Dahsyatnya keagungan Allah di dasar laut yang enggak terjamah siapapun. Atau kita bisa melesat ke langit. Waktu di Mekah, tolong kalau nanti umroh, Bapak, Ibu, Ma, Aki, ya. Di Medina itu di sebelah, kalau itu Kubah Hijau, di sebelah kanan itu ada pameran sekarang. Ada pameran Asmaul Husna dan pameran Rasulullah. Tentang rumahnya, jadi bisa ada tuh maket rumahnya. Nah, saya masuk ke yang Asmaul Husna. Itu bisa nangis, Pak. Di sana ceritakan Asmaul Husna, setiap asma Allah dan
bukti-bukti kebesaran Allah. Di antaranya ada TV besar. Oh, pas lihat bagaimana ombak bisa wah setinggi gunung, sedangkan kapal perang tuh diombang-ambing, enggak ada apa-apanya. Padahal itu disebut kapal perang. Di laut saja sudah tidak ada apa-apanya. Belum lagi lihat lahar yang menggelegak. Oh, ini minuman bagi ahli neraka. Itu Allah ciptakan. Apalagi lihat bumi. Ini masjid ini besar kecil. Nah, gitu aja udah riot gitu. Mau nyebut kecil takut salah, ada besar ya enggak. Mau nyebut besar takut ada maksud lain nih agim. Ini masjid besar, Pak. Tapi di Blok M aja udah kecil ya. Di Jakarta ini cuma sebuah titik, benar? Kita di masjid ini udah kecil. Di Indonesia masjid ini udah nggak kelihatan apa-apa. Di dunia kira-kira nggak ada apa. Kita di dunia we are nothing. Benar? Dunia ini dengan matahari, tolong. Matahari itu ukurannya satu matahari ini isinya 1,3 juta dunia ini. Ini matahari kita ini ukurannya 1,3 juta. Saya bicara ini karena saya lihat hitungannya, jadi tidak ngarang. Jadi matahari itu gede, kita sekian. Dan di atas ini ada macam-macam matahari. Di atas kita yang suka kelap-kelip kalau malam. Dan salah satu bintang terbesarnya yang suka terang di galaksi Bima Sakti kita itu ukurannya 11.700 triliun dunia. Satu bintang. Itu yang agak besar, yang paling berkilau. Sedangkan di gugusan Bima Sakti ini bermiliar-miliar bintang. Allahu Akbar, dahsyat sekali gugusan Bima Sakti ini, gugusan bintang. Sedangkan di alam semesta ini ada bertriliun gugusan bintang yang sama. Allahu Akbar, dahsyat alam ini. Dan dahsyatnya alam ini adalah satu langit di antara 7 lapis langit yang Allah ciptakan. Ada langit lain yang lebih dahsyat. Ada langit yang Allahu Akbar Allah ciptakan. Dan 7 lapis langit ini menurut Rasulullah hanya seperti anting atau cincin yang dijatuhkan di padang pasir yang begitu luas dibanding kursi Allah. Wasi'a kursiyyus samawati. Kursi Allah dalam ayat kursi itu adalah membandingkan bawah 7 lapis langit yang begitu dahsyat. Itu pun kecil sekali dibanding kursi Allah. Dan kursi Allah ini adalah seperti cincin atau giwang yang dilempar di padang pasir, kecil dibanding arasy Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Besaran Allah. Dan Allah yang menguasai semesta alam ini menyaksikan kita di dunia yang kecil ini. Dialah yang mengurus tubuh kita. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fis sya'n. Ar-Rahman ayat 29. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Bukan hanya mengurus jagat, tapi mengurus sel demi sel. Termasuk kuman, bakteri, DNA, RNA, kromosom kita. Semuanya diurus oleh Allah. Beres setiap waktu. Tidak ada jalan bagi kita untuk sombong, benar? Siapa yang hebat? Yang hebat tidak ada. Hanya Allah. Manusia, kalau manusia sombong, Allah benci. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr.
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong kalau sebesar zarah. Karena sombong tuh bodoh sekali. Apa yang mau disombongkan model kita ini? Apa yang mau disombongkan? Kecil, bau, lemah. Apa? Enggak ada lagi tempat bagi yang sombong. Betul? Ya begitulah hadirin. Sering-seringlah membuka YouTube tentang alam, tentang binatang. Bahkan semalam membuka YouTube tentang binatang yang ada gagak. Allah, Allah, teriakannya tuh Allah, Allah. Ada juga singa. Allah, Allah. Siapa yang melihatnya takbir itu? Allah, direkam itu. Allah, singa milik Allah, singa ciptaan Allah, singa bertasbih kepada Allah setiap saat. Masya Allah. Dengarnya enak hadirin. Apalagi yang bisa menikmati zikir setiap saat. Persoalan dunia mah nggak ada yang besar, nggak ada. Itulah yang sedang dilanda asmara memboro, nggak ada apa-apanya ya. Jangan sampai gara-gara patah hati bentur-benturkan kepala ke tembok. Oh apa? Nggak selesai selain nambah benjolnya. Ya. Namun demikian, kita tetap punya kewajiban menuntaskan urusan di dunia ini sebaik-baiknya. Kita lagi prihatin ini, di Sukabumi sudah 88 korban kekerasan seksual kepada anak SD. Kemarin di salah satu media, anak-anak banyak yang jadi korban. Ini membuat hidup tidak tenang. Kalau hanya mengandalkan makhluk, harus kuat ibadahnya, kuat zikirnya selaku orang tua ya. Allah tahu siapa di antara orang tua yang banyak tahajudnya, yang banyak minta tolong Allahnya, yang banyak tilawah Qur'annya, yang banyak munajatnya. Allah tahu, Allah lihat setiap tetesan air mata, setiap tetesan air wudhu, setiap remuknya hati, setiap orang yang menghibah, semuanya dilihat oleh Allah dengan sempurna dan tidak ada yang disia-siakan. Jadi harus lari ke Allah, karena Allah lah pelindung yang maha kokoh. Masya Allah. Cukup hadirin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Semua mengerti ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Ya Bu, silakan, maaf. Ada yang baru pertama kali datang hari ini, maaf, boleh acungkan tangan? Terima kasih ya, ada yang terima kasih. Terima kasih. Ada yang ngajak temannya hari ini, acungkan tangan yang ngajak-ngajak. Oh, alhamdulillah. Ngajak itu tidak berarti diikutin ya, asal ngajak aja udah cukup. Sambil dibonceng ya. Hadirin, ngajak ya. Jadi kita, maaf, bukan saya ingin didengar, tapi kan kalau nyeramahin ini oleh sendiri agak susah, diajak aja ke sini, siapa tahu manfaat buat beliau, betul? Nanti pahalanya juga dapat. Ya, pertanyaan silahkan. Ada mikrofonnya, maaf, bisa segera? Ya, maaf. Silakan diestafetkan. Boleh acungkan tangan? Ya. Sing sabar ya Bu, Ibu yang ngacung, ini yang nanya. Ya, semuanya ada waktunya. Ada pahalanya kan, tadi ingat ya yang tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tapi pertanyaannya di luar dari ini nggak apa-apa, A? Apa-apa sih sebetulnya. Jangan yang suka yang susah-susah ya, jangan mempersulit orang lain. Silakan. Saya punya kakak laki-laki. Kebetulan kerjaannya tuh memang suka mabuk-mabukan gitu, A. Apa? Suka mabuk-mabukan gitu. Minum-minuman keras. Oh ya, mabuk. Terus
beberapa waktu yang lalu sempat minta pulsa ke suami. Cuma karena hal sepele, karena suami lagi sibuk kerja nggak diisi, terus dia marah-marah gitu kan. Dan datang ke rumah saya bawa celurit gitu, Dan itu kejadiannya bukan baru sekali. Sebelumnya waktu orang tua saya masih hidup juga suka kayak gitu. Nah akhirnya saya mutusin sama suami untuk jangan teguran lah sama dia. Karena kalau saya nggak berteguran, dia nggak bikin ulah gitu, Nah kan dalam Islam 3 hari nggak berteguran itu kan dosa. Tapi kalau saya teguran dengan dia tuh, dia selalu bikin ulah. Jadi gimana tuh harusnya? Yang dilarang tuh bermusuhan 3 hari. Kalau kita mencegah dari kemungkaran, menjaga jarak, nggak apa-apa. Itu kan bukan memutuskan silaturahim, tapi itu mencegah kezaliman. Ya. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Suka wabarakatuh. didoain nggak? Iya, setiap sholat saya doain. Karena Ya. dia dari Dan nggak usah dikasih tahu dia, jangan nanti dia marah lagi ya. Udah doa aja, cukup Allah yang tahu ya. Jadi nggak apa-apa ya, saya misalkan nggak bertegur sapa gitu sampai sekarang. Ya niatnya itu. Iya niatnya mencegah, supaya nggak ya. keributan. Mudah-mudahan. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya saran saya ngedoakannya yang tulus dan jangan dikasih tahu ya. Suka tersinggung. Kamu udah saya doain sing tobat. Ngambek lagi nanti. Ngedoain mah harus banyak rahasia ya. Biasanya kalau kita ngasih tahu kamu udah saya doain, itu tuh suka ada maunya tuh. Apa mau ditraktir atau di apalah gitu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau nanya, sekarang kan bulan Rajab, amalan apa yang untuk di bulan Rajab ini? Katanya ada sholat sunnah Rajab, apa benar Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz Edi, jangan diam aja, tolong bantu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang bulan Rajab pertama di surat At-Taubah ayat ke-36 Allah sebutkan Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun, darinya ada minha arba'atu hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang disucikan, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan Ramadan di keterangan yang lain. Kemudian yang kedua di surat Al-Maidah ayat ke-97, Arba'atu Hurum ini disejajarkan dengan Masjidil Haram. Tentang keutamaan kalau berbuat baik dan kalau berbuat jelek pasti nilainya beda. Walaupun tidak disebutkan 100.000 seperti di Masjidil Haram ibadah sholat misalnya. Di ayat keduanya masih surat yang sama Al-Maidah disejajarkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jangan kelanggar syiar-syiar Allah, dalam hal ini adalah ibadah haji, juga tentang Syahrul Haram, bulan yang haram yang 4 itu. Di surat Al-Baqarah juga ada di 217 ya. Mereka bertanya tentang bulan haram, katakanlah Muhammad, dilarang di bulan itu adalah berperang. Artinya ada lanjutan kalau kita baca, jangan menzolimi diri sendiri di bulan itu. Artinya ada penekanan di bulan ini tentang pelarangan Allah berbuat zolim. Di bulan lain sama jangan, tapi beda nilainya kalau kita berbuat zolim di bulan ini. Para ulama menyebutkan bahwa hadis yang sahih ya tentang amalan ibadah di bulan haram ini perbanyak puasa. Tapi puasanya memang full. Dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Adapun puasa yang sebagian itu memang ada hadisnya walaupun tidak disepakati oleh seluruh ulama begitu. Yang jelas di bulan Rajab ini
Perbanyaklah istighfar karena khawatir kita banyak melakukan dosa di bulan yang disucikan oleh Allah, arba'atu hurum. Kemudian kalaupun mau puasa, bagusnya memang semuanya full 1 bulan, tapi kalau tidak maka berpuasalah seperti halnya bulan yang lain. Insya Allah nilainya berbeda. Senin Kemis puasa 3 hari di pertengahan bulan atau puasa Nabi Daud. Mau sholat juga pasti nilainya berbeda, nilai sholat di bulan Rajab dengan bulan yang lainnya. Karena ini bulan yang dalam banyak ayat dispesifikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tenangnya saya ceramah ada yang banyak ilmu begini. Ya, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Begitulah, memang hadis-hadis yang mengutarakan kelebihan-kelebihan secara melimpah itu belum didapati yang sahih. Jadi kalau mau bulat ngamalkannya, cari yang sahih-sahih atau yang hasan derajatnya, tapi kualitasnya tingkatkan. Ya, Senin Kemisnya bukan hanya saum perut, tapi saum mulut, saum mata, saum telinga, saum keinginan, itu akan lebih dalam lagi. Ya, sambil digeser ke belakang, diwakili oleh Ikhwan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang zikir yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya, itu maksudnya gimana? Yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang kedua, gimana tips untuk zikir yang bisa melunakkan hati yang sampai menangis? Mungkin kadang-kadang kita zikir ada yang kadang-kadang bisa nangis, kadang-kadang belum bisa menangis. Terus yang ketiga, ini udah berat aja. Terus yang ketiga tentang apa namanya, yang tentang sakaratul maut, yang kita kalau zikir mengucap la ilaha illallah itu kan ada yang katakan akan masuk surga. Itu kalau kita walaupun masih punya dosa, apakah tetap benar masuk surga? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang bisa menyebut la ilaha illallah itu dijamin surga tuh, karena bisanya nyebut la ilaha illallah juga merupakan karunia Allah. Nah, kita nggak bisa nyebut kalau Allah nggak ngizinin, benar? Nah, supaya diizinkan Allah, ayo atuh, mumpung dilapangkan urusan sebelum sakaratul maut. Itu aja, sambil duduk berbaring, daripada banyak ngobrol mending banyak zikir, ya. Kecuali obrolan yang bisa jadi zikir. Tapi kalau hanya sekedar ngalor ngidul cerita pemilu, cerita ini itu, tapi nggak jelas. Kecuali kalau obrolannya jadi ingat ke Allah, jadi amal soleh boleh. Ya. Yang 2 tadi apa sih pertanyaannya? Bagaimana supaya lembut hatinya? Gini ya, Allah tuh tahu persis ini Allah sedang mendengarkan kita. Allah tahu tuh siapa di antara hambanya yang pengen dekat dengan dia. Gak usah diomongkan, gak usah ditulis di status, ya. Biasanya kan dibilang, Allah, you apa? Masih? I love you all. Nah, itu merem aja ya. Forever, boleh lah gitu, tapi dah Allah tahu ini tulisan ini buat ke Allah atau buat dipuji oleh para pembaca. Hati-hati ya. Jadi kalau mau deket dengan Allah mah, masalah yang sangat pribadi adalah sesuatu yang sangat dalam. Makanya kalau pengen deket dengan Allah, mau tahu rahasianya apa? Harus banyak amal rahasia. Jadi kita tahajud diketahui orang nggak apa-apa, tapi harus juga kita belajar tahajud yang hanya duaan dengan Allah. Sedekah diketahui orang yang nggak apa-apa, tapi banyakkan mana yang diketahui dengan yang nggak diketahui. Nah, kalau kita sudah bisa senang gitu ya, ada amalan yang
Hanya Allah aja, hanya kita dengan Allah duaan ini spesial. Itu udah bagus. Setiap orang-orang yang jadi kekasih Allah, dia pasti banyak rahasia dengan Allah. Kalau selalu ingin dilihat orang, biasanya dia masih belum penuhlah hatinya ke Allah, masih menikmati diakui oleh orang. Ada yang lagi nangis? Hah? Ya nggak apa-apa, normal anan. Nggak apa-apa sayang, sok terus ya. Dan kita juga dulu kayak gitu Bu, kita rumah lebih jelek, ya nangis, ya ngompol, ya. Jangan suka jengkel kalau anak nangis dan jangan suka mengeluarkan kata-kata sembarangan karena bisa jadi doa, ya. Sebel banget, nah itu bisa jadi doa. Saya nggak mau lihat lagi kamu, bisa itu yang terakhir tuh. Karena kan setiap hari itu ada saat mustajab yang kita nggak tahu, yang pasti diijabah oleh Allah. Makanya yang baik-baik aja. Nyenengin banget. Hafizah. Ya. Susah yang satu lagi ya. Ya, ayo Mbak. Maksud saya mikrofonnya harus dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Wah, jangan begitu. Saya mau nanya nih, Yang mana ini hadirin, ada jasadnya tidak? Mana? Ini saya mau nanya nih, katanya apa benar kita tidak boleh bertakziah ke tempat orang yang meninggalnya karena bunuh diri? Makasih itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tidak boleh menolak Ustaz. Allah udah ngasih ilmunya, sampaikan. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang bunuh diri itu sudah jelas ya nasibnya di akhirat, tapi namanya takziah itu adalah kita datang kepada keluarga, ya, keluarga yang ditinggalkan. Pasti mereka apapun yang dilakukan oleh keluarganya, apalagi bunuh diri, hatinya remuk, sedih, dan kita hibur dengan takziah itu sambil bawa makanan. Ya, dianjurkannya begitu. Jadi takziah itu jangan merepotkan orang yang kita takziahi. Syukur kalau kita bawa makanan atau apapun. Itu tidak ada larangan karena kepada orang yang ditinggalkan. Terima kasih. Rasulullah memang tidak menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri. Beliau tidak melakukannya. Tapi beliau ada sahabatnya yang menyolatkan. Tapi beliau sendiri tidak melakukannya. Takziah seperti yang Ustaz Edi katakan adalah justru membantu supaya ada hikmah yang bisa didapat dari wafatnya ini, jangan sampai menjadi berketerusan masalahnya. Ya, mudah-mudahan. Kalau nanti saya sudah meninggal, rekan-rekan, maaf ya kalau nanti ke rumah saya nggak disuguhin. Karena memang sebaiknya kalau yang meninggal mah nggak nyuguhin. Iya. Jadi ingat SMS itu tuh, ini sia-sia nih. Ada SMS, tolongin kirimin bapak pulsa. Anaknya kaget. Aib bapak kan udah meninggal. Oh iya ya, bapak lupa, maaf nak, nggak jadi gitu. Kita yang harus meringankan beban. Ada tradisi yang harus diperbaiki. Sehingga kalau ada yang meninggal harus beliin ini, beliin itu. Terbalik, kita yang harus menghiburnya. Menutup. Mana lagi? Ikhwan gak ada yang nanya? 2 lagi ya, bapak 1, ibu 1, dari pengumuman dan sodako.
disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, ada seorang suami ini, dia mualaf, sudah kira-kira 20 tahun menikah, kemudian dia menceraikan istrinya. Setelah menceraikan istrinya ini, anak-anaknya nggak diberi nafkah lagi. Kalau dia masih Islam, mungkin bisa kita nasihati bahwa tidak memberi nafkah anak itu kan dosa. Tapi kalau dia sudah menceraikan, kemudian kembali lagi ke agamanya dan malahan menjadi pelayan gereja kalau nggak salah sekarang, itu bagaimana? Mungkin dari sudut pandang agamanya tidak apa-apa, itu sah aja gitu. Iya Bu, Pak. Ya. Jadi bagaimana Pak? Itu sebaiknya. Iya Pak. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, saya agak sederhana jawabannya Pak. Jangan ngarep-ngarep apapun. Setiap anak udah diciptakan dengan rezekinya. Jangankan yang ada bapaknya, enggak ada bapaknya juga ada rezekinya. Benar? Dah. Jadilah anak-anak yang ahli takwa, doakan bapaknya, bukan doa minta ampunan, doakan supaya tetap diberi hidayah. Walaupun sudah keluar dari Islam, tetap saja kita doakan kebaikan. Karena doa keburukan tidak menyelesaikan masalah. Iya. Siapa tahu di penghujung hayatnya seperti yang di Cimahi itu mah enggak ujuk, enggak apa-apa di opname, mau meninggal syahadat sendiri Pak. Padahal non Islam. Sampai keluarganya heran, termasuk dokternya. Kenapa bisa begini? Rupanya beliau punya gunung batu. Dan salah satu kesukaannya tuh nyumbang Pak ke pesantren-pesantren batu-batu yang splitnya itu ya. Allah pasti melihat kebaikan hambanya. Nah menjelang meninggalnya dapat hidayah. Jadi itu mah nggak sholat, nggak apa, syahadat, meninggal aja. Masya Allah. Masya Allah. Udah aja ya. Satu babak itu udah episodenya memang begitu. Jangan, kenapa nggak usah. Udah itu episodenya begitu. Terakhir, sudah dipegang mikrofonnya, mana ya? Tuh sing salabar ya yang udah ngacung tapi nggak megang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ibu kenapa nggak pegang mikrofon, nggak ngacung tapi pegang mikrofon? Udah pegang. Udah ya, minggu yang lalu ngacungnya ya, baik Pak. Mau nanya, ini apa namanya? Kita dulu umpamanya pernah sholat suka tinggal gitu. Bukan kita, mungkin Ibu ya? Iya saya. Ya. Nih nanti jadi ya, fitnah. Saya, ya. Terus ada yang bilang katanya bisa diqadha. Apa benar itu Terus lagi pula satu lagi pertanyaan, kalau umpamanya kita jalan itu pas habis zuhur, nyampe di rumah itu nyampainya pas maghrib. Jadi waktu asar itu kan nyampe maghrib tuh, sedangkan asar dengan maghrib kan nggak boleh dijamak. Bagaimana itu Cuman itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Tentang mengkodo sholat fardu ya Bu ya tadi. Ya. Jadi dasar pemikirannya begini Bu. Sholat yang dianjurkan sebagian sholat rawatib dan sholat nawafil, tahajud plus sholat fardu itu kan sehari 40 rakaat. Nyaris para sahabat setelah mendengar perkataan itu, sabda Rasulullah, sampai wafatnya nyaris tidak pernah ditinggalkan. Dan itu dikuatkan. Sampai sahabat ada yang terlambat sholat qobla subuh, begitu. Kemudian setelah sholat subuh, sholat lagi, ditanya, sholat apa kalian? Sholat apa kamu? Ya Rasul, tadi saya terlambat sehingga tidak sempat sholat qobla subuh. Saya mengkodok sholat qobla subuh yang tidak sempat itu.
dan Rasul tidak memarahinya, dibiarkan. Begitupun ada seorang sahabat yang setelah sholat asar, sholat lagi, ditanya, sholat apa itu? Kan dilarang. Ya Rasul, tadi saya sholat ba'da duhur, karena itu termasuk yang dikuatkan, tidak sempat saya laksanakan, sehingga saya mengqadha sholat ba'da duhur di sholat asar. Dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Atas dasar itu, maka sebagian para ulama mengambil kesimpulan walaupun tidak disepakati. Jangankan sholat fardu, ya, yang ditinggalkan, sholat sunnah muakkadah yang termasuk sholat sunnah rawatib saja kalau ditinggalkan, maksudnya tidak sengaja meninggalkannya, itu dalam kajian fikih diperbolehkan untuk diqadha. Begitu, apalagi sholat fardu. Namun pernyataan ini tidak didukung oleh hadis, karena tidak mungkin Rasulullah meninggalkan sholat fardu, dan tidak didukung juga oleh asar, karena tidak mungkin para sahabat meninggalkan sholat fardu. Namun pada saat sekarang banyak orang yang meninggalkan sholat fardu. Akhirnya ada sebagian ulama yang membolehkan. Begitu dasar pemikirannya. Terima kasih. Jelas Bu. Saya kalau ingat Pak Miftah Farid pasti ingat nasihat ini 40. Jadi Pak Miftah Farid itu salah satu nasihatnya kalau kepada orang yang punya hajat atau punya masalah, jangan tinggalkan sholat yang 40 rakaat. Sudah tahu belum? Ibu bapak, cobalah, kalau ini kan wajahnya wajah-wajah bermasalah yang menghadapi masalah, yang ingin dikabulkan oleh Allah, amalkan ini ya. Para sahabat ngamalin ini semua. Minimal nih Pak, 40 rakaat tuh. Dalilnya jelas, wasna'inu bisabri wassalah. Jadi yang 17 rakaat adalah sholat fardu. Plus 11 rakaat sholat tahajud. Jadi berapa tuh? 28 ya. Ini sholat sunat rawatib, sholat sunat muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Qobla subuh 2 rakaat. Rasulullah tuh dalam safar aja qobla subuh tetap. Jadi jangan suka ujuk-ujuk subuh udah sholat sendiri, langsung subuh, nggak sopan pisan ya. Qobla subuh 2 rakaat subuh. 2 qobla duhur, ba'da duhur. Jadi 4 tambah 2, 6. Nah, qobla asar itu ada yang melakukan tapi tidak dianjurkan. Ba'da asar tidak ada. Qobla maghrib boleh, tapi ba'da maghrib dilakukan. Ba'da isya juga dilakukan. 2, 4, 2. Jadi 10 ya? Hah? Sudah yang ceramah saya. Kurang 2, salah ngitung nih. Apa? Jangan sok ngabahas yang nggak perlu. Yang saya juga lagi mikir 2 lagi yang mana nih. Dihitung-hitung baru 38 ya. Tenang Ibu, tenang ya. Memang ada yang duha 2 rakaat. Ini Bilal tuh nggak pernah ninggalin duha, karena setiap hari itu kita harus sedekah. Nah, duha itu mewakili sedekah dari semua sendi-sendi kita. Minimal 2-4 bak. Atau sholat duhur itu sebetulnya bisa ditambah rawatibnya ya. Ada 4-2, ada 4-4, ada 2-2. Pokoknya mah kalau ngetok pintu 40 kali nggak akan ditutup lah oleh Allah. Yang kasihan mah itu yang ngetoknya nggak jelas ya. Harusnya kan ketokan minimal 17. Ini mah 12. Udah gitu telat.
kalau orang suka sholatnya telat itu terada meremehkan Allah. Karena amalan yang paling dicintai Allah di atas birrul walidain adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Usahakan ya Bu ya. Jangan suka nganggap remeh. Itu kayak kunci, kalau nggak diceklekin pintu nggak kebuka. Lama aja nyeklekinnya tuh. Ada masukin kuncinya, tapi diceklekinnya 2:30, atau telat diijabah. Yang repot, waktu ijabahnya udah nggak ada. Jadi salah sendiri, kayak makan obat, telat terus, ya susah sembuhnya. Walaupun sudah agak dingin, nah tenang ya hadirin sekalian, kita lanjutkan. Gak apa-apa, Ustaz langsung ngalir. Tapi setengahnya juga gak apa-apa. Nah ibu bapak, hari sudah. Saya mohon doa ya. Hari ini mau rekaman. Rekamannya sesuatu yang agak unik. Jadi semua mau ikutan dakwah tidak nih? Nah dakwah yang ringan, sederhana, tapi manfaat adalah menggunakan handphone. Orang nelpon ke handphone kita kan suka keluar apa RBT atau apa namanya tuh, ringback tone ya. Nah nanti diganti DBT, dakwah back tone. Jadi pas orang nelpon ke handphone kita nanti keluar suara misalkan begini, tenang tenang, semua masalah ada dalam genggaman Allah. Tobat, tobat. Karena dosalah yang mengundang masalah. Dan Allah memberikan ketenangan jalan keluar bagi ahli tobat. Tobat, tobat. Kan bagus. Jangan diangkat dulu ya. Karena nanti keputus dakwanya 1/2 menit. Cicing antepkeun. Sampai. Ada 10 pilihan nanti marah. Hanya membuat tubuh menjadi hina, wajah jadi jelek, pahala hancur, kata-kata rusak, kemudian nista. Jangan marah, jangan marah. Itulah sumber ketenangan dan keselamatan. Nah, itu cocok kalau bos mau nelpon, ya kan? Pilih ringtone yang marah. Setuju tidak hadirin? Katanya 3.000 seminggu atau 9.000, saya lagi nawar ke perusahaannya supaya semurah mungkin. Kemarin sih disepakati 1.000 rupiah seminggu. Kemahalan tidak? Cik atuh ya. Karena ini operatornya bukan punya kita, jadi nanti silahkan hari ini pulang dari sini mau rekamannya. Mudah-mudahan kalau sudah 2 minggu lagi sudah diumumkan ya. 1.000 lah ngemodal. Dan tunggu, jangan sampai cepat-cepat diangkat. 1/2 menit supaya puas nasihatnya. Nanti macam-macam ya. Misalkan begini. Kalau orang menghina kita balas dengan menghina lagi. Kalau orang mencaci kita balas dengan mencaci lagi. Lalu apa perlunya kita sekolah tinggi-tinggi dan belajar agama kalau bisanya hanya bisa meniru keburukan orang lain. Orang berkata jelek adalah pilihannya, dan pilihan kita adalah berkata yang terbaik, karena yang kembali ke kita adalah apa yang kita lakukan. Bagus? Nah itu mah 5.000 ah. Nanti ada juga cemburu. Nah ini juga nanti ada ya. Pokoknya ada beberapa yang kira-kira mewakili wajah hadirin sekalian. Mudah-mudahan nanti di Istiqlal sudah bisa dilonsingkan. Habis. Baik, kapan kita ketemu lagi? Hah? 2 minggu depan? Jangan tiap minggu, tanggal 20, tapi besok di Istiqlal. Ada kemungkinan, ya ada kemungkinan nanti acara di Istiqlal kalau nggak Mei, Juni mungkin ya.
kita undang para capres tuh ya. Setuju? Nggak boleh ngomong capresnya, duduk aja di sana. Kita doain. Nanti siapa yang datang besar kemungkinan insya Allah jadi. Jadi apa? Jadi capres ya. Perkara presnya mah urusan takdir Allah. Urusan kita milih yang kira-kira bisa mengemban amanah. Tolong ya, sing jernih, karena bagi kita milih itu adalah amal soleh. Perkara Allah takdirkan siapa, itu mah urusan Allah. Perkara kita nyari orang yang benar-benar matang, yang tidak pernah mengingkari janji, tidak pernah berbohong, dan selalu amanah, itu merupakan kewajiban kita. Setuju? Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Acungkan tangan yang mau mengajak tetangga, teman, saudaranya tanggal 20, cung. Ya Allah, catatkan yang ngacung ini, undang ke Baitullah ya Allah. Oh, betul ngacung jadi. Ada Allah juga ngerti, saudara mah yang untung wae ya. Ajak ya. Saya di Istiqlal tanggal berapa? Saya di Istiqlal tanggal 11. Tolong kalau mau hadir juga insya Allah makin banyak yang hadir. Gini, siapa tahu di antara yang hadir itu ada para kekasih Allah. Orang-orang yang Allah cintai, yang kalau dia bicara ya Allah kabulkan, kita dikabulkan. Mudah-mudahan ya. Baik, bagi saudara-saudara yang akan mensyukuri pertemuan ini dengan memperbanyak sedekah, kepada petugas dipersilahkan. Ya Allah, catatkan sedekah ini menjadi penggugur dosa kami, pembuka pintu ma'rifat, pembuka pintu keberkahan sisa umur kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sing banyak zikir ya, kurangi bicara, perbanyak zikrullah, perbanyak doa, dan amalkan yang 40 rakaat itu ya. Siap semuanya insya Allah. Sampai ilmunya ini juga dari Allah, pasti untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun perintah Allah yang membawa keburukan. Amalkan 40 rakaat. Qobla subuh, qobla bada zuhur, bada maghrib, bada isya. Kalau mau ditambah duha, baik. Plus tahajud 11 rakaat. Alhamdulillah. Ada yang memerlukan kitab ini untuk di rumahnya enggak? Kan? Ada yang perlu kitab hikam ini untuk di rumahnya enggak? Ada? Kita carikan ya, karena ini kitab klasik jadi enggak banyak. Insya Allah 2 minggu yang akan datang ada ini. Kan? Kalau berapanya emang nggak tahu, ini satu sih kalau ini ya. Harganya Bu? Nggak tahu. Pokoknya nama kalau mau beli buku mah jangan mikir harga ya. Mikir atuh udah dibayar. Maksudnya niatnya niat ngerejekiin percetakan, ngerejekiin yang gitu supaya lebih pahalanya lebih tinggi. Hadirin sekalian, 3 menit lagi kita azan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Sesudah ini kita akan sholat zuhur dan munajat ya, usahakan jangan pulang. Siapa tahu doa kita doa yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.